dihabisi, lalu dieksploitasi. Dan yang paling mengejutkan, mereka berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Inilah kisah tragis yang menimpa Asep Saifuddin. Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe ya guys, agar kalian tidak ketinggalan kasus-kasus selanjutnya. Kali ini Bang Irul mau membahas sebuah kasus yang sangat tragis dan bikin semua orang terkejut. Kasus yang terjadi di Kampung Serang, Desa Taman Rahayu, Setu, Kabupaten Bekasi. Tempat yang sebenarnya tenang, jauh dari kesan tragedi besar. Namun di sanalah kisah ini bermula. Laki-laki malang itu bernama Asep Saifuddin, seorang pengusaha aksesori berusia 43 tahun. Sosok kepala keluarga yang setiap hari beraktivitas seperti biasa, tanpa tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang disiapkan di belakangnya. Dan yang membuat kasus ini terasa lebih mengejutkan, para pelakunya bukan orang asing. Justru mereka adalah keluarga intinya sendiri. Pertama, Juhariah, usia 45 tahun. Dia adalah istri korban. Orang yang selama ini hidup satu rumah, berbagi keseharian, dan tentu saja paling dekat dengan Asep. Lalu ada Sylvia Nur Alfiani, usia 22 tahun. Anak kandung korban. Sosok yang seharusnya menjadi alasan seorang ayah bekerja keras setiap hari. Dan yang terakhir, Hagisko Pramada juga berusia 22 tahun. Dia adalah pacar Sylvia, atau bisa dibilang calon menantu korban. 3 orang ini, yang seharusnya menjadi lingkaran paling aman bagi Asep, justru terlibat dalam rencana yang berujung pada kematiannya. Sebelum konflik ini sampai ke titik paling gelap, Asep Saifuddin sebenarnya dikenal sebagai kepala keluarga yang cukup bertanggung jawab. Bahkan, kalau dilihat dari kesehariannya, dia termasuk orang yang royal untuk istri dan anaknya. Ke istrinya, Juhariah, Asep itu rutin memberi nafkah harian. Setiap hari dia memberikan uang belanja sekitar Rp100.000. Mungkin terdengar tidak terlalu besar, tapi menurut Asep, itu sudah cukup. Apalagi kebutuhan rumah tangga lainnya sudah dia penuhi. Rumahnya nyaman, lengkap, dan fasilitasnya juga tidak main-main. Di rumah itu, hampir setiap kamar ada TV layar lebar. AC juga tersedia. Bisa dibilang Asep ingin istrinya hidup nyaman tanpa harus kekurangan. Bahkan bukan cuma soal fasilitas, Asep juga melibatkan Juhariah dalam bisnis aksesori miliknya. Dia memberi kepercayaan penuh supaya istrinya ikut membantu mengelola usaha. Sebuah kepercayaan yang, sayangnya, justru nanti disalahgunakan. Ke anaknya, Sylvia, sikap Asep juga tidak jauh berbeda. Dia sangat memprioritaskan pendidikan. Kuliah Sylvia dibiayai, kebutuhan akademis dipenuhi, dan Asep tidak ingin anaknya merasa tertinggal dari teman-temannya. Kalau Sylvia ingin sesuatu, Asep biasanya tidak pelit. Selama masih masuk akal, dia berusaha memenuhi. Namun ada satu hal yang membuat Asep bersikap tegas. Dia tidak merestui hubungan Sylvia dengan pacarnya, Hagisko Pramada. Bukan karena benci, tapi lebih karena Asep ingin anaknya fokus dulu ke masa depan. Dia khawatir hubungan itu justru mengganggu pendidikan Sylvia. Sayangnya, ketegasan itu justru ditangkap berbeda. Dan perlahan berubah menjadi rasa dendam. Secara emosional, Asep juga cukup dekat dengan keluarganya. Dia sering mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke mall, makan di restoran, atau sekadar menghabiskan waktu bersama. Cara sederhana untuk menunjukkan kasih sayang. Tetangga pun mengenal Asep sebagai sosok yang ramah dan penyabar. Jarang ada yang melihat dia marah, apalagi bertengkar dengan keluarganya di depan umum. Dari luar, keluarga ini terlihat baik-baik saja. Bahkan cenderung harmonis. Itulah yang membuat cerita ini terasa semakin mengejutkan. Karena tidak ada yang menyangka di balik keseharian yang tampak normal itu. Konflik besar sebenarnya sedang tumbuh diam-diam. Masalah mulai muncul. Bukan karena satu kejadian besar, melainkan dari hal kecil yang terus menumpuk. Titik baliknya ada pada perbedaan harapan di dalam keluarga ini. Di satu sisi, Asep merasa dia sudah memberikan yang terbaik. Rumah nyaman, kebutuhan terpenuhi, fasilitas lengkap, bahkan waktu bersama keluarga juga dia usahakan. Buat Asep,
Itu sudah cukup sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami dan ayah. Namun di sisi lain, ternyata tidak semua merasakan hal yang sama. Juhariah, sang istri, mulai merasa uang belanja harian yang diberikan Asep itu kurang. Meski kebutuhan rumah sudah banyak difasilitasi, tapi gaya hidup yang diinginkan Juhariah ternyata lebih dari itu. Ada keinginan-keinginan lain yang menurutnya belum terpenuhi. Dari sinilah rasa tidak puas itu mulai muncul. Sementara itu, di sisi anaknya, Sylvia, masalahnya berbeda lagi. Ketegasan Asep yang tidak merestui hubungannya dengan Hagisko justru dianggap sebagai bentuk pengekangan. Sylvia merasa ayahnya terlalu mengatur hidupnya, terlalu ikut campur dalam urusan pribadi. Padahal bagi Asep, itu bentuk perhatian. Tapi bagi Sylvia, itu terasa seperti larangan yang menyesakkan. Dua sudut pandang yang berbeda ini perlahan menciptakan jarak. Asep merasa sudah cukup memberi, sementara istri dan anaknya merasa masih kurang dan tidak dimengerti. Dari sinilah konflik yang awalnya kecil mulai berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, setelah rasa tidak puas itu makin memuncak, situasinya berubah jadi lebih serius. Yang awalnya hanya keluhan dan perasaan terpendam, perlahan berubah menjadi rencana. Dan yang mengejutkan, rencana ini tidak terjadi spontan. Mereka menyusunnya cukup matang, sekitar 2 minggu sebelum akhirnya dieksekusi. Awalnya, terbentuk dulu semacam tim di dalam keluarga ini. Juhariah dan anaknya, Sylvia, mengajak Hagisko, pacar Sylvia, untuk ikut terlibat. Dari sinilah konspirasi itu dimulai. Motivasi mereka pun mulai sejalan. Juhariah dan Sylvia merasa terbebani dengan aturan Asep, sekaligus ingin menguasai harta yang dimiliki korban. Sementara Hagisko berada di posisi yang berbeda. Dia dijanjikan restu hubungan dan juga akses ke keuangan keluarga. Setelah Asep tidak ada. Setelah sepakat, mereka tidak langsung melakukan tindakan terbuka. Justru, mereka mencoba cara yang lebih tersembunyi terlebih dulu. Tujuannya jelas, agar kematian Asep terlihat seperti alami, bukan karena tindakan kekerasan. Mereka lalu mencoba metode racun. Cairan pembersih lantai dicampurkan ke dalam minuman Asep. Saat itu, minuman yang diberikan berupa susu soda dan juga jus jeruk. Semuanya dilakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan korban. Dan ini bukan cuma sekali. Percobaan itu dilakukan berulang, sampai 2 kali, tapi hasilnya di luar dugaan mereka. Asep memang sempat mengalami sakit perut ringan, namun kondisinya tidak sampai fatal. Dia tetap selamat. Kegagalan ini justru membuat rencana mereka berubah arah. Cara halus yang diharapkan tidak berhasil. Dan dari sinilah, situasi mulai bergerak menuju tindakan yang jauh lebih ekstrem. Nah, karena upaya meracuni itu gagal, rencana mereka pun berubah. Kali ini, mereka memutuskan menggunakan cara yang jauh lebih langsung. Kekerasan fisik. Mereka mulai menyusun detail eksekusi. Bahkan waktu pelaksanaannya pun sudah ditentukan. Awalnya direncanakan pada 25 Juni 2024. Tapi rencana itu batal karena saat itu Asep belum tertidur. Mereka tidak ingin mengambil risiko jika korban masih sadar. Jadi, rencana ditunda. Bukan cuma itu, mereka juga sudah menyiapkan skenario setelah kejadian. Jika Asep meninggal, mereka sepakat akan mengatakan bahwa ia wafat karena sakit mendadak. Tujuannya supaya kematian terlihat alami dan tidak dilakukan autopsi. Dengan begitu mereka berharap tidak ada yang mencurigai. 2 hari kemudian, tepatnya 27 Juni 2024, rencana itu akhirnya dijalankan. Malam itu, mereka menunggu Asep pulang dan beristirahat seperti biasa. Setelah korban tertidur pulas, mereka mulai bergerak. Peran masing-masing sudah dibagi sebelumnya. Hagis bertindak sebagai eksekutor utama. Sementara Juhariah dan Sylvia berada di sekitar lokasi, memantau situasi dan ikut membantu. Saat itulah aksi tersebut terjadi. Korban diserang saat dalam kondisi tidak berdaya. Kepala Asep dipukul menggunakan helm. Setelah itu,
Pelaku mencekik dan menutup wajah korban dengan bantal hingga napasnya berhenti. Semuanya terjadi di dalam rumah. Tempat yang selama ini menjadi ruang paling aman bagi Asep, namun justru di sanalah rencana yang sudah disusun selama 2 minggu itu akhirnya berakhir tragis. Setelah Asep dipastikan meninggal, mereka tidak berhenti sampai di situ. Justru, mereka langsung masuk ke tahap terakhir dari rencana yang sudah disiapkan sebelumnya. Menghapus jejak dan memanfaatkan situasi. Langkah pertama, mereka mencoba memalsukan penyebab kematian. Kepada keluarga besar dan orang sekitar, mereka menyampaikan bahwa Asep meninggal secara wajar. Seolah-olah tidak ada kejadian mencurigakan. Harapannya, semua orang menerima begitu saja, tanpa ada yang meminta pemeriksaan lebih lanjut. Namun yang lebih mengejutkan, setelah itu mereka juga memanfaatkan identitas korban. Ponsel milik Asep digunakan untuk mengakses rekeningnya. Dari situ, saldo yang ada mulai dikuras. Tidak hanya itu, mereka bahkan mengajukan pinjaman online atas nama Asep, padahal saat itu korban sudah meninggal. Total pengajuan pinjol yang dilakukan mencapai sekitar 56 juta rupiah. Artinya, setelah nyawa korban hilang, identitasnya pun masih terus digunakan. Rencana yang awalnya didorong oleh rasa tidak puas, berakhir pada tindakan yang bukan hanya menghilangkan nyawa, tapi juga mengeksploitasi korban setelah meninggal. Tapi, serapi apapun rencana disusun, akhirnya mulai retak juga. Semua ini terbongkar justru dari kecurigaan orang terdekat korban sendiri. Adik Asep, yang juga paman dari Sylvia, mulai merasa ada yang tidak beres. Bukan karena luka atau kejadian malam itu, tapi karena sesuatu yang lebih sederhana. Transaksi keuangan. Dia melihat ada aktivitas keluar dari rekening Asep, padahal saat itu Asep sudah dimakamkan. Harusnya tidak mungkin ada transaksi lagi. Apalagi jumlahnya bukan kecil. Dari situ, kecurigaan mulai muncul. Kenapa rekening korban masih aktif? Siapa yang mengakses? Dan untuk apa uang itu digunakan? Pertanyaan itu akhirnya mengarah pada penyelidikan lebih lanjut. Dan dari situlah, satu persatu kejanggalan mulai terungkap, yang awalnya dikira kematian wajar. Ternyata menyimpan rencana yang sudah disusun sejak lama. Kecurigaan itu makin kuat setelah muncul kejadian berikutnya. Sekitar 12 hari setelah Asep meninggal, adiknya yang bernama Yudi menerima telepon dari pihak pinjaman online. Awalnya mungkin dianggap biasa, tapi isi telepon itu langsung membuatnya bingung. Pihak pinjol menagih utang atas nama Asep Saipuddin. Yang lebih aneh lagi, pengajuan pinjaman itu tercatat dilakukan pada 27 Juni 2024. Tepat di hari Asep meninggal dunia. Di titik itu, Yudi mulai merasa ada yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang mengajukan pinjaman di hari yang sama dengan kematiannya? Dari situlah, dia bersama Ede memutuskan untuk mengecek langsung mutasi rekening milik Asep. Saat rekening diperiksa, kejanggalannya semakin jelas. Ternyata ada dana masuk dari pinjaman online, jumlahnya sekitar 56 juta rupiah, dan itu terjadi di hari kejadian. Tapi yang lebih mencurigakan lagi, setelah dana itu masuk, saldo rekening Asep langsung dikuras habis. Dari puluhan juta rupiah itu, yang tersisa hanya sekitar 53 ribu rupiah saja. Hampir semuanya sudah ditarik keluar dalam waktu singkat. Ketika aliran dananya ditelusuri, barulah terlihat kemana uang itu pergi. Dana dari pinjol tersebut ternyata ditransfer ke rekening pribadi Sylvia, anak korban sendiri. Di titik ini, kecurigaan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Karena bukan hanya transaksi yang terjadi setelah kematian, tapi juga aliran uang yang mengarah ke orang terdekat dalam keluarga. Selain dari bukti digital, keluarga juga mulai melihat ada kejanggalan dari sikap para pelaku setelah Asep meninggal. Hal-hal yang awalnya mungkin terlihat sepele, lama-lama terasa tidak wajar. Pertama, soal cerita kematian Asep, Juhariah dan Sylvia sempat menyampaikan versi yang berubah-ubah. Ada yang bilang Asep meninggal karena sakit mendadak. Ada juga yang menyebut korban terjatuh dan menabrak lemari. Cerita yang tidak konsisten ini membuat keluarga mulai bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi malam itu.
Lalu ada juga sikap Sylvia saat jenazah disemayamkan. Beberapa anggota keluarga melihat reaksinya terasa berbeda. Di tengah suasana duka, Sylvia justru terlihat sempat tersenyum dan tidak menunjukkan kesedihan yang mendalam seperti yang diharapkan dari seorang anak yang baru kehilangan ayahnya. Hal ini membuat keluarga merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Belum lagi munculnya narasi lain yang juga cukup mengejutkan. Pelaku sempat mencoba membangun cerita bahwa Asep memiliki hubungan dengan wanita lain. Seolah ingin menggambarkan korban sebagai sosok yang bermasalah dalam rumah tangga. Namun bagi keluarga besar, cerita itu terasa tidak masuk akal. Mereka mengenal Asep sebagai orang yang penyabar, fokus pada keluarga, dan tidak pernah terdengar isu seperti itu sebelumnya. Dari kombinasi bukti transaksi dan sikap yang janggal inilah, kecurigaan keluarga semakin kuat. Mereka mulai merasa bahwa kematian Asep bukan sekadar kejadian biasa, tapi ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Berbekal bukti transaksi keuangan tadi, ditambah berbagai kejanggalan sikap yang mereka lihat, keluarga akhirnya memutuskan untuk melapor ke Polsek Setu. Mereka merasa ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kematian biasa. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Salah satu langkah yang diambil cukup serius, yaitu dilakukan pembongkaran makam untuk keperluan autopsi. Keputusan ini diambil karena kematian Asep sebelumnya dianggap wajar, sehingga belum pernah dilakukan pemeriksaan medis mendalam. Setelah proses autopsi dilakukan, hasilnya justru menguatkan kecurigaan keluarga. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban. Bukan hanya satu, tapi ada bekas pukulan dan juga cekikan. Temuan ini jelas berbeda dengan cerita awal yang menyebut Asep meninggal karena sakit mendadak atau terjatuh. Dari sini, semakin jelas bahwa kematian Asep bukan alami, melainkan akibat tindakan kekerasan. Dan sejak saat itu, kasus yang awalnya dianggap kematian biasa berubah menjadi penyelidikan pembunuhan yang melibatkan orang terdekat korban sendiri. Setelah pemeriksaan dilakukan, polisi mulai menyusun gambaran utuh dari kejadian ini. Dari keterangan saksi, pengakuan para tersangka, sampai hasil pembongkaran makam, muncul beberapa fakta penting yang akhirnya menguatkan bahwa ini memang pembunuhan berencana. Pertama, soal penyebab kematian. Dari hasil autopsi, korban dipastikan meninggal akibat penganiayaan berat. Asep dipukul di bagian kepala menggunakan helm. Setelah itu, korban juga dicekik dan wajahnya didekap hingga kehabisan napas. Semua dilakukan saat korban dalam kondisi tidak berdaya. Lalu terungkap juga bahwa kejadian ini bukan percobaan pertama. Para tersangka mengakui sudah mencoba membunuh Asep beberapa kali sebelumnya. Ada upaya meracuni, dan juga rencana yang sempat gagal dijalankan. Totalnya, mereka sudah mencoba 3 kali sebelum akhirnya berhasil pada 27 Juni 2024. Selain itu, polisi juga menemukan adanya rekayasa cerita setelah kejadian. Pelaku sempat menyampaikan ke keluarga besar bahwa Asep meninggal karena sakit mendadak. Ada juga versi lain yang menyebut korban terjatuh dan menabrak lemari. Cerita ini sengaja dibuat untuk menutupi kejadian sebenarnya. Dan yang tidak kalah penting, polisi juga menemukan kejahatan finansial setelah kematian korban. Ada bukti pengajuan pinjaman online sebesar sekitar 56 juta rupiah. Pengajuan itu dilakukan menggunakan ponsel milik Asep. Sesaat setelah korban meninggal, dana yang masuk kemudian ditransfer dan dikuras habis dari rekening korban. Akhirnya, setelah semua fakta mulai terungkap, Polres Metro Bekasi menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Asep Saifuddin. Dan yang membuat kasus ini semakin mengejutkan, ketiganya adalah orang-orang terdekat korban sendiri. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan ini tidak terjadi spontan. Semuanya disusun dengan cukup rapi. Bahkan setelah kejadian, para pelaku juga sempat merekayasa informasi agar kematian korban terlihat wajar. 3 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka adalah: yang pertama, Juhariah, usia 45 tahun. Ia adalah istri korban. Dalam kasus ini,
Polisi menyebut Juhariah sebagai otak dari rencana tersebut. Dialah yang ikut menyusun skenario dari awal sampai setelah kejadian. Yang kedua, Sylvia Nur Alfiani, usia 22 tahun. Anak kandung korban sendiri. Sylvia disebut turut merencanakan dan juga membantu saat proses eksekusi berlangsung. Perannya bukan hanya mengetahui, tapi ikut terlibat langsung. Dan yang ketiga, Hagis Pramada, usia 22 tahun. Ia adalah pacar Sylvia atau calon menantu korban. Dalam rencana ini, Hagis berperan sebagai eksekutor utama. Dialah yang melakukan tindakan kekerasan terhadap korban saat malam kejadian. 3 orang yang berada dalam lingkaran paling dekat dengan Asep justru menjadi bagian dari rencana yang mengakhiri hidupnya. Dan sejak saat itu, kasus ini berubah dari dugaan kematian biasa menjadi pembunuhan berencana yang mengguncang banyak orang. Kasus ini kemudian berlanjut ke proses hukum. Setelah penyelidikan selesai dan para pelaku ditetapkan sebagai tersangka, perkara pembunuhan berencana terhadap Asep Saifuddin resmi masuk ke meja hijau. Sidang perdana sendiri sempat mengalami penundaan. Namun akhirnya, pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Negeri Cikarang pada Februari 2025. Di momen itu, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap ketiga terdakwa, Juhariah, Sylvia, dan Hagisko. Jaksa juga langsung melayangkan tuntutan maksimal. Ketiganya dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Artinya, ancaman hukumannya sangat berat, bahkan bisa sampai hukuman mati atau penjara seumur hidup. Seiring berjalannya persidangan, agenda putusan untuk terdakwa Juhariah dan Sylvia dijadwalkan pada 4 Juni 2025. Sidang ini menjadi salah satu momen yang ditunggu keluarga korban karena di sanalah nasib para terdakwa ditentukan. Dari pihak keluarga besar Asep sendiri, sejak awal mereka menunjukkan sikap yang cukup tegas. Mereka secara terbuka meminta agar para pelaku dijatuhi hukuman mati. Bagi keluarga tindakan ini sangat keji. Korban dibunuh oleh istri dan anaknya sendiri hanya demi harta. Selain itu, keluarga juga mengaku sangat kecewa. Selama ini mereka melihat rumah tangga Asep tampak harmonis. Tidak ada tanda konflik besar. Karena itu, mereka merasa dikhianati. Apalagi sempat muncul fitnah soal perselingkuhan yang menurut keluarga sama sekali tidak sesuai dengan karakter Asep. Meski begitu, keluarga juga menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian dan jaksa. Mereka berterima kasih karena kasus ini akhirnya terungkap. Dan kematian Asep yang awalnya dianggap wajar bisa dibuktikan sebagai pembunuhan berencana. Untuk saat ini, ketiga pelaku sudah berstatus terdakwa dan menjalani masa penahanan di lapas selama proses persidangan berlangsung. Mereka menunggu putusan akhir. Sementara keluarga korban masih berharap hukuman maksimal dijatuhkan sebagai bentuk keadilan atas kematian Asep.